Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, saya Rizky, ahli gizi yang saat ini bertugas. Maaf, ini dengan Ibu siapa? Saya Ibu Kamila, Mbak. Oh, Ibu Kamila. Kalau boleh saya tahu, apakah ada yang dapat saya bantu, Bu? Saya ke sini disarankan oleh dokter untuk berkonsultasi dengan gizi di rumah sakit ini. Iya, Bu. Boleh saya lihat surat rujukan dokternya, Bu? Iya, Mbak, boleh. Ini untuk surat rujukan dari dokternya. Bu, berdasarkan hasil rujukan dari dokter dan data-datanya, Ibu didiagnosis medis penyakit hipertensi. Tekanan darah Ibu tinggi sehingga Ibu dianjurkan untuk menjalani diet rendah garam. Jadi, pada konseling ini kita akan mendiskusikan perubahan pola makan mengikuti anjuran makanan yang boleh dan tidak boleh, serta jenis dan jumlah yang tepat untuk Ibu yang menjalani diet ini. Jadi, saya berharap Ibu bersedia bekerja sama untuk keberhasilan proses konseling gizi. Baik, Mbak, saya bersedia. Berdasarkan data yang tersedia di kartu ini, berat badan Ibu 60 kg, tinggi badan Ibu 163 cm, usia Ibu 28 tahun, jadi hasil perhitungan IMT Ibu 22,6 kg per meter, di mana dikategorikan normal. Selain itu, tekanan darah Ibu 160/100 mmHg, yang berarti tekanan darah Ibu tinggi. Maaf sebelumnya, Ibu, untuk keseharian Ibu di rumah biasanya mengonsumsi apa saja? Bisa Ibu disebutkan melalui dari nasi, lauk pauk, sayur, dan buahnya. Biasanya kalau di rumah saya makan nasi, lauknya oseng sama ikan asin dan tempe atau tahu goreng. Mbak, saya juga masak sop wortel dan bening bayam, tetapi jarang karena saya tidak suka yang berkuah-kuah gitu. Saya sangat suka makanan yang berasa gitu, jadi saya pilih di garamnya dan saya tambahkan masako. Kalau buah, saya suka dengan semua buah, tetapi saya jarang makan buah. Hanya kalau tersedia di rumah atau kalau lagi instan. Untuk garamnya, kira-kira berapa takaran untuk garam dan masako yang Ibu tambahkan? Kalau garam itu biasanya 4-7 sendok makan, Mbak, dan masakonya biasanya setengah dari kemasan, Mbak. Kalau untuk cemilannya, biasanya Ibu mengonsumsi apa? Kalau saya sih jarang ngemil, Mbak. Kadang seminggu 2 kali saya membuat roti. Kalau lagi in di rumah seperti roti kulu, kue kering, pokoknya roti atau kue gitulah, Mbak. Oh iya Bu, untuk keluarga Ibu, apakah ada yang menderita tekanan darah tinggi? Kalau itu tidak ada, Mbak. Baik Ibu, setelah mendengar penjelasan tersebut, Ibu kelebihan asupan natrium yang berasal dari konsumsi garam yang berlebihan dan juga sering menggunakan penyedap rasa. Selain itu, 3 kali seminggu Ibu membuat roti atau kue di mana dalam pembuatan roti atau kue tersebut pasti menggunakan baking soda. Oleh karena itu, tekanan darah Ibu tinggi yang disebabkan oleh kadar natrium yang berlebihan, dan natrium yang berlebih membuat tekanan darah Ibu naik. Oh, jadi gitu ya, Mbak. Berdasarkan penjelasan Ibu,
Ibu didiagnosis menderita hipertensi yang disebabkan oleh konsumsi garam berlebih dan konsumsi bahan makanan yang mengandung baking soda dan penyedap rasa yang berlebihan. Bu, selain itu, hipertensi juga disebabkan oleh faktor usia yang bertambah, tingkat stres, dan keturunan. Gejala yang dialami oleh penderita hipertensi biasanya cepat lelah, mengalami vertigo, cepat marah atau sensitif, mata berkunang-kunang, dan jantung berdebar-debar. Apakah Ibu mengalami gejala tersebut? Benar, Mbak. Apakah itu buruk ya, Mbak, bagi saya? Ya, Bu. Jika dibiarkan penyakit Ibu akan berlanjut. Kalau Ibu bersedia, saya akan membantu Ibu. Bagaimana, Bu? Iya, Mbak. Saya mau. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Mbak? Ibu hanya perlu mengikuti diet yang saya anjurkan, Bu. Diet apa ya, Mbak, itu? Diet rendah garam, Bu. Apakah itu pernah mendengar sebelumnya? Belum pernah sih, Mbak. Baik, saya akan menjelaskan apa itu diet rendah garam, Bu. Diet rendah garam adalah pengaturan makanan dengan pembatasan pemberian natrium yang berasal dari bahan makanan. Makanan, garam dapur, penyedap rasa, baking soda, dan makanan yang diawetkan dengan garam. Jadi, berhubungan dengan pola makan, diet ini diberikan kepada pasien tekanan darah tinggi, penyakit hati, dan ginjal tertentu. Teruntuk diet rendah garam ini untuk menghilangkan retensi garam atau air dalam jaringan tubuh dan menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi, Bu. Jadi, saya harus mengurangi makanan apa saja ya, Mbak? Ibu harus menghindari roti, kue yang dimasak menggunakan baking powder atau soda. Ibu juga harus menghindari makanan yang diawetkan menggunakan garam seperti asinan, acar, sawi asin, dan buah-buahan yang diawetkan dengan garam dapur. Ibu bisa melihat dan memahami isi leaflet yang akan saya bagikan. Bagaimana, Bu? Susah sekali ya, Mbak. Tidak susah kok, Bu. Saya yakin Ibu bisa. Berarti saya harus menghilangkan makanan yang asin semuanya, Mbak. Bukan dihilangkan, Bu, tapi dikurangi. Ibu juga harus mengurangi makanan yang diawetkan dengan garam, seperti ikan asin, dan mulai menyukai sayur dan buah, karena sayur dan buah itu baik untuk kesehatan. Jadi begitu ya, Mbak. Perlahan-lahan saja, Bu. Ibu juga mengurangi penggunaan penyedap rasa. Oh iya, sudahlah, Mbak. Saya akan berusaha. Iya, Bu. Apakah Ibu sudah mengerti dengan apa yang saya sampaikan, Bu? Iya, sudah mengerti, Mbak. Jadi, alangkah baiknya jika Ibu mengurangi penggunaan garam dalam proses pemasakan. Tapi nanti kalau hambar, bagaimana ya, Mbak, masakan saya? Dan nggak enak rasanya. Mohon maaf, Bu. Bukan berarti Ibu tidak boleh mengonsumsi garam. Akan tetapi, Ibu hanya mengurangi penggunaan garam saat proses pemasakan. Jadi, nanti masakan Ibu masih ada rasa asin. Jadi, jangan khawatir. Lalu kalau saya masak untuk keluarga bagaimana, Mbak? Kan kalau masakannya dimakan sama
saya berarti rasanya juga tidak enak. Tenang saja, Bu. Ibu jangan khawatir. Ibu tidak perlu memasak 2 kali per menu dalam sekali makan. Karena masakan yang Ibu masak masih bisa dinikmati dan dimakan oleh keluarga Ibu. Namun, dengan adanya penambahan, semisal Ibu sedang masak sayur sop atau bening bayam, makan Ibu memasak untuk menu yang akan Ibu makan, lalu disisihkan. Kemudian, menu yang dimakan untuk anggota keluarga diberi penambahan garam agar lebih terasa asin daripada masakan yang dimakan Ibu. Kalau seperti itu, saya tidak perlu diet masak 2 kali ya, Mbak? Iya, Bu. Jadi lebih praktis dan Ibu bisa melakukan aktivitas seperti biasanya juga. Walah, jadi seperti itu ya, Mbak? Iya, Bu. Jadi insya Allah secara perlahan darah tinggi Ibu akan menurun jika pola makan Ibu sesuai dengan anjuran yang sudah saya berikan. Ya, Mbak, saya akan mencoba melakukan itu ya. Oh iya, Bu. Hal-hal yang harus diperhatikan saat di rumah tadi apa saja ya, Bu? Tadi itu mengurangi penggunaan garam serta produk olahan roti yang ada pengembangnya, Mbak. Jadi kalau masak itu garam dapurnya tidak usah banyak-banyak, secukupnya yang penting berasa. Iya, Bu. Jadi jangan banyak-banyak untuk penggunaan garamnya ya, Bu. Apalagi ditambahkan penyedap rasa yang banyak juga. Iya, Mbak, saya akan mencoba mengurangi pemakaian garam dapur untuk diri saya dan keluarga saya. Terima kasih banyak ya, Mbak. Sama-sama, Bu. Jangan sungkan-sungkan untuk tanya-tanya, Bu. Iya, Mbak, kira-kira kalau saya baik kontrol lagi atau mau tanya-tanya berapa dari hari ini ya, Mbak? 4 sampai 6 hari dari ini. Juga tidak apa-apa, Bu. Atau mungkin Ibu mau menghubungi atau tanya-tanya saya lewat WA juga tidak apa, Bu. Walah, iya Mbak. Sekali lagi terima kasih banyak ya Mbak. Sama-sama, Bu. Oh iya, Bu. Mohon maaf. Ini nanti ada formulir kepuasan saat konseling untuk pasien. Kalau tidak keberatan, mohon diisi ya, Bu. Oh iya Mbak, nanti saya isi ya. Terima kasih banyak, Bu. Mohon nanti diberikan kalau sudah selesai ya, Bu. Sekali lagi terima kasih. Kalau begini saya pamit dulu ya Mbak. Terima kasih banyak atas informasinya. Ya, Bu, sama-sama. Semoga lekas membaik ya, Bu. Jangan lupa sering kontrol tensi ya, Bu. Baik Mbak, terima kasih banyak ya. Baik, di sini saya sebagai evaluator akan menyampaikan evaluasi mengenai pelaksanaan konseling gizi yang sudah dilaksanakan. Jadi, untuk pelaksanaan konseling gizi yang sudah dilakukan, menurut saya sudah efektif, baik dari segi klien dan konselor sudah aktif ya. Untuk segi waktu penyampaian juga jelas, namun untuk konselor itu agak sedikit seperti membaca begitu, mohon maaf ya. Kemudian untuk materi yang disampaikan juga tepat, klien juga mengerti dan memahami
serta memberikan feedback yang baik begitu. Sekian dari saya. Mohon maaf dan terima kasih.